Halo guys, welcome back to my channel again. Terima kasih sudah mengklik video ini. Yang belum klik atau belum berlangganan, caranya gampang. Tinggal klik subscribe yang ada di bawah. Aktifkan notifikasinya, loncengnya agar video baru masuk ke beranda Anda. Yang sudah subscribe dan berlangganan, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga banyak rezeki dan kita sering berjumpa kembali. Tolong dibantu ya, klik subscribe. Oke? Oke, kali ini kita akan membahas sebuah film-film sensasional di tahun 2012 yang dibintangi oleh Kim Go Eun. Siapa yang nggak kenal dengan Kim Go Eun? Banyak sekali film atau drama yang dimainkan dia. Salah satunya adalah Cheese and Trap, Goblin. Yang terbaru adalah The King Eternal Monarch ya, kalau nggak salah ya. Juga The Movie Canola, ada film Lady Koi, My Thought in Sunset. Banyak sekali film-film yang diperankan dia, makanya dia adalah artis ternama di Korea Selatan. Kim Go Eun sendiri ini peran pertama dia di sebuah movie. Jadi movie-nya ini tahun 2012 sangat sensasional karena dia memerankan gadis yang berusia 17 tahun yang di SMA, di mana dia melakukan hubungan jeb-jeb dengan pria yang lebih tua atau yang berumur 70 tahun dan asisten dari pria tua tersebut. Langsung saja kita tonton movie-nya. Ini adalah tokoh yang bernama Lee. Lee ini adalah salah satu pemeran utama. Lee ini adalah seorang sastrawan Omo. Jadi dia itu nengok badan dia udah rentah semua dari atas sampai bawah, itu udah keriput, dari mulai kemaluannya sampai dengan rambutnya dan semua sudah keriput. Ya wajar dengan usia yang 70 tahun, tubuh juga mengalami penuaan. Nah, ketika mereka pulang ke rumah si Lee, si Seo dan si Lee ini dikagetkan. Dia melihat si sosok si Eun atau Kim Go Eun tadi yang di sini kita panggil namanya Eun. Dia terpesona. Ya, panjangan pertama ya, dia jadi terpesona. Nah, disinilah awal pertemuan antara mereka bertiga. Di sini si Lee tadi sudah mulai ada kayak daya tarik terhadap si Eun. Dari pandangannya sendiri pun sudah melihat pandangan gairah. Nah, kalau si Seo-nya sendiri dia belum ada daya tarik atau belum ada ketertarikan dengan si Eun. Hujan pun tiba. Akhirnya si Eun ini pergilah ke rumah si Lee untuk berteduh. Jadi baju sekolahnya basah ya, dikeringkan sama si Lee. Pas besok paginya bangun lah ya kan, si Lee ini bangun, kenapa kok kayak ada yang mengganjal di pahaku, siapa itu? Biasa kalau laki-laki kan bangun tidur pagi-pagi kan ada sesuatu hal loh, kayak ada yang mengganjal, ini siapa? Dia pun terkejut. Nah, di sini si Seo lihat si Eun keluar dari kamar Lee. Ya dia punya prasangka buruk ya kan, kenapa ngapain si Eun ini tidur di kamar Lee? Di bajunya si Lee pula. Mulai ya kan, otak dia tuh traveling kemana-mana. Mulai negatif dia di sini, dia mulai curiga gini ya. Nah, mulai saat itu si sifat nakal si Seo, asistennya si Lee ini mulai nampak di situ. Nah, di sini dibilangnya udah kau jangan ikut dia lagi, nggak usah ke rumahnya lagi. Di sini mulai sifat nakalnya udah muncul. Si kakek berfantasi dengan si Enji. Dia mimpi dia jadi muda, dia dekati si Enji. Sampai masuk ke dalam bajunya si Enji, dan mereka pun akhirnya mimpi si kakek tadi melakukan yang namanya juk-juk, melakukan enak-enak lah mereka. Jadi buku tentang si Eun yang dibuat kakek tadi dalam fantasinya tadi disimpannya di dalam meja di ruang bawah tanah tempat buku-buku itu belajar, diambil sama asistennya, diambil sama si Seo dan diterbitkan, dijual, dan buku itu laris. Buku yang bercerita tentang Eun itu bagaimana, cantiknya bagaimana gitu, tentang si Eun. Sehingga membuat kakek ini marah, kenapa dia mencuri buku yang dibuatnya yang tidak akan dipublikasikan gitu. Di sini si Seo mencoba menggoda si Eun. Seo menggoda si Eun untuk melakukan mantap-mantap dalam mobil, tapi ditolak mentah-mentah oleh si Eun karena dia tidak mau. Ini pesta ulang tahun si Lee, di mana si Eun datang membantu, dan si Lee pun datang dengan niat baik membawa kue dan minuman untuk merayakan ulang tahun. Di sini sebenarnya mereka tuh agak kaku, si Lee sama si Seo-nya agak kaku. Apalagi si Seo merasa segan sama si Lee karena dia mempublikasikan buku yang tidak mau dipublikasikan oleh si Lee. Akhirnya setelah dia mencium ini, dia pun bilang kepada Lee bahwasanya dia pulang. Dan si Lee bilang hati-hati di jalan. Tetapi ketika dia keluar pintu, nggak lama kemudian dia balik
Dia balik lagi setelah si Lee sudah tidur. Dia balik lagi menuju ruang bawah tanah tempat si Seo tadi istirahat. Karena kan kecapean habis mabuk, dia suruh tidur di bawah tanah, dia tidur ke sana. Dia dengan diem-diem ke bawah tanah berjumpa si Seo. Dia pun terbangun, kok ada suara yang enak-enak ini di rumahnya. Ada apa ini ya? Dia pun curiga kan, ada suara yang enak-enak. Dia bangun, dia pun pergi menyelidiki suara itu ke belakang rumah, ke belakang tempat bangunan ruang bawah tanahnya tadi, tempat dia menulis buku, menyimpan buku-buku tadi. Intipnya lah si Seo dan si Inju sedang melakukan mantap-mantapan di ruang bawah tanah. Kecewa lah kakek ya kan, dihianati oleh dua orang kepercayaannya. Besok paginya kakek ini berniat mencelakai si Seo dengan cara mobilnya tadi dilonggarkan itunya bannya. Si Seo pun pulang lah pagi-pagi kan, melakukan hal itu. Sampai akhirnya mobil ini dibawa ke tempat tukang bengkel. Jadi sebenarnya kan hasil itu ketahuan kalau sebenarnya ini mobil udah dikokang-kokangi sama si Lee untuk mencelakakan si Seo. Jadi buru-buru lah balik ke tempat si kakek itu, mau jumpai si kakek yang bernama si Lee tadi. Kenapa dipikirkan kakek di rumah tadi membakar semua buku karyanya yang dibuatnya tentang si Enju, yang karya-karya dia dibakarnya. Sampai akhirnya dia jatuh keserempet dan mobilnya itu rusak. Si Inju yang sekolah tadi mendapatkan satu pesan dari si Lee, si kakek tadi, bahwasanya bilangnya aku telah membunuh si Seo. Padahal tadi kayaknya dia kan melakukan hubungan seks ya dengan si itu. Balik lah dia mau ke rumah si ini, kayaknya mau ke rumah si Lee kayaknya nih. Nah di sini si Inju yang pulang melihat mobil Seo jatuh ke jurang. Dia pun panik lah, mau turun ya berhentilah dia busnya dengan mobil itu tadi yang diangkat polisi. Inju pun datang ke rumah si Lee membawa bunga. Di situ dia cerita bahwasanya dia telah membaca buku yang diciptakan si Lee tadi tentang si Enju tadi. Di sini pun si Enju tidur sebentar di sebelah si Lee, mengucapkan terima kasih atas kehangatan selama ini diberikan. Si Lee pun akhirnya menangis. Dibilangnya Enju milikmu katanya. Ini pun akhirnya si Enju pergi meninggalkan Haraboji atau si Lee tadi. Akhirnya filmnya pun tamat, selesai. Kesimpulan dari film yang kita tonton tadi adalah manusia tadi kalau dikasih sesuatu tuh dia pingin lagi, tidak akan pernah puas. Dan itu untuk karakter dari asistennya si Lee tadi. Untuk si Lee-nya sendiri walaupun sudah tua tapi nafsunya masih ada. Namanya juga manusia, sampai dia nafsu masa puber mungkin ya, jadi dia nafsu terus sama si Enju, akibatnya merugikan diri sendiri, juga merugikan orang sekitarnya. Untuk si Enju tadi ya karena masih polos juga, masih anak remaja ya. Karakter dia di sini dibilang yang butuh perhatian, merasa kesepian sendiri, jadi sehingga dia mencari pelarian dengan orang-orang atau yang memperhatikan dia, orang-orang yang dekat dengan dia, jadi dia gampang terpengaruh gitu. Ini kan filmnya dengan judul Amuse tahun 2012. Film ini membuat si Kim Go-eun itu menang sebagai artis pendatang baru. Filmnya mantap. Selamat menonton dan selamat menyaksikan. Dadah.